PT masuk, apapun yang kami tanam, kalau tidak dipupuk, tidak mau hidup. Indonesia memiliki banyak sekali beragam suku budaya, saling menghormati walaupun berbeda, tetap satu dalam Pancasila. Itulah kata-kata yang sering kita dengar tentang Indonesia, namun, ini tidak berlaku untuk salah satu suku di Indonesia. Mereka dikucilkan dan didiskriminasi di dalam negara yang katanya meskipun berbeda-beda tapi tetap satu. Ini adalah suku orang rimba. Suku Kubu atau juga dikenal dengan suku anak dalam merupakan penyebutan untuk masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dataran rendah di wilayah Sumatera Tengah. Penyebutan ini menggeneralisasi dua kelompok masyarakat yaitu orang rimba dan suku anak dalam. Kubu berasal dari kata ngubu atau ngubun dari bahasa Melayu yang berarti bersembunyi di dalam hutan. Orang sekitar menyebut suku ini sebagai suku Kubu. Namun, baik orang rimba ataupun suku anak dalam tidak ada yang menyebut diri dan kelompok mereka sebagai suku Kubu. Oleh karena itu, panggilan ini kurang disukai karena bermakna menghina. Perlu untuk diketahui, mereka bukan suku Kubu, melainkan mereka adalah suku anak dalam atau orang rimba. Sebutan Kubu hanyalah julukan dari orang luar dari suku mereka, karena mereka sendiri tidak suka dengan sebutan suku Kubu tersebut. Orang rimba umumnya memiliki pola hidup yang sangat tergantung pada sumber daya alam yang ada di hutan. Mereka mengandalkan berburu, memancing, dan mengumpulkan hasil hutan sebagai sumber makanan mereka. Masyarakat ini sering hidup dalam kelompok kecil yang bersifat nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari sumber daya yang cukup. Orang rimba memiliki pengetahuan tradisional dan keterampilan yang kuat dalam beradaptasi dengan lingkungan alam mereka, memiliki pengetahuan tentang tumbuhan obat, teknik bertahan hidup, dan cara memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Tentunya ini sudah mereka lakukan sejak dari turun-temurun nenek moyang mereka. Damar kami sudah habis, ikan sudah habis, jernang sudah habis. Kan gara-gara PT ini membuka untuk nanam sawit. Nah, urang PT itu tidak izin lagi. Nah, itu makanya salah. Tiba-tiba dia di dalam hutan nih dan lingkungannya di situ. Tiba-tiba datang mobil besar, ngeratain sekali, ngeratain semuanya. Pohon yang besar aja tumbang. Dia nih tinggal. Apa ini kiamatnya, misalnya mungkin kita pikir oh ini kiamat gitu. Nah kemudian sebentar dilengkiring semua, terus ditanami pohon, terus ada orang yang bekerja di situ. Orang ini kan bengong aja. Apa yang harus kita lakukan? Di situ dulu sungai kita bengkok-bengkok udah diluruskan sama perusahaan misalnya. Dengan mengandalkan hutan untuk bertahan hidup, tentunya hilangnya sebagian hutan juga berarti hilangnya sebagian tempat bertahan hidup bagi mereka. Karena hutan adalah tempat tinggal mereka dan tempat mereka mencari makan, berburu dan memakan buah yang disediakan hutan, itu adalah cara mereka bertahan hidup. Namun, kini hutan tempat mereka bertahan hidup telah hampir semuanya berubah menjadi kebun kelapa sawit. Kehadiran perusahaan hutan tanaman industri berskala besar secara perlahan, telah menghilangkan kawasan hutan alam. Hal ini menimbulkan persoalan lahan yang menjadi ruang hidup suku orang rimba. Komunitas yang ada sekarang terpaksa tinggal di tengah-tengah kebun sawit dan kebun karet di mana mereka semakin sulit untuk berburu, berkebun atau mendapatkan tanaman obat yang semula disediakan oleh alam. Dulu sampai 15 ekor sekali buru itu. Iya, sekali buru itu sampai 15-20. Kalau sekarang 1 minggu belum tahu dapat sekor. Kalau dulu tuh kalau nanggung mencari ikan tuh banyak dapat. Makanan 2 hari. Krisis air bersih, sanitasi, kekurangan gizi, lelah fisik dan psikis akibat melangun, adalah masalah yang mudah mengundang infeksi berbagai jenis penyakit.
Dalam kondisi rentan, ditambah kematian beruntun, sumber daya alam yang melimpah berubah total setelah keluarnya kebijakan pemerintah dengan hadirnya perusahaan HTI perkebunan kelapa sawit. Sekitar 4.000 lebih orang rimba telah kehilangan sebagian hutan adat mereka, satu persatu pohon hutan ditumbang hingga hampir habis seluruhnya. Hilangnya hutan telah merubah wajah mereka kehilangan tempat untuk berburu mencari makanan, mungkin karena hidup menyatu dengan hutan. Makan dari hasil berburu dan meramu, mereka tidak terlalu paham konsep kepemilikan individu sehingga sering dituduh mencuri. Mereka menganggap buah dapat tumbuh dengan sendirinya di pohon dan bisa bebas diambil jika memerlukan. Padahal dalam kondisi masyarakat yang menetap, banyak komoditas memang sengaja ditanam oleh warga. Hanya yang menanam yang berhak memanen. Orang rimba juga dianggap menciptakan ketegangan ketika memburu dan menyantap babi hutan di kampung yang warganya mayoritas beragama Islam. Ketika warga Muslim melihat darah babi berceceran atau sisa bangkai babi berserakan, warga akan merasa terganggu. Jadi di sini siapa yang salah? Padahal semua tahu yang pertama menghuni daerah tersebut adalah orang rimba, sedangkan warga di sana hanyalah pendatang baru. Kemudian merampas hutan milik orang rimba. Orang rimba tidak memiliki tradisi melawan atau berperang, bahkan dalam aturan adat. Ucuk Undang dan 8 orang rimba tantang pahamu atau orang rimba dilarang menantang berkelahi. Konflik terjadi dengan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan dan masyarakat sekitar. Dalam waktu 1997 hingga 2011, tercatat ada 14 orang rimba telah tewas dibunuh.